Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan karena hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu anak. Semuanya sehat ya? Amin, semuanya sehat ya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi itu tidak menjadi penghalang buat kita untuk bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik yang terkasih, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dan kita mengangkat pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik yang terkasih, bersama-sama kita akan berdoa supaya Tuhan menolong kita, memberkati ibadah kita pada pagi hari ini supaya lancar sampai selesainya nanti. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Terima kasih untuk hari ini karena Tuhan masih memberikan kehidupan buat kami. Tuhan yang baik, kami bersuka cita di hari ini karena kami boleh bersama-sama beribadah di dalam sekolah minggu hari ini. Kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, menyertai kami dari awal sampai selesainya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita lanjutkan puji-pujian kita dan kita akan angkat pujian Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu. Hai orang
Citra mau menyampaikan cerita firman Tuhan. Nah, tadi sudah pujian ya dengan Bu Narti. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Kak Citra lebih dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari Minggu ini kami diberi kesempatan untuk melakukan ibadah kami. Meskipun kami harus melakukan ibadah kami dengan rekaman dari YouTube. Tuhan, kami mengucap syukur kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memakai firman Tuhan hari ini sehingga kami boleh belajar dari cerita firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, masih ingat cerita minggu lalu apa? Nah, kita kan minggu lalu Zoom bersama dengan Kak Grace. Teman-teman masih ingat? Ya, ceritanya tentang Samuel. Apa ya Samuel itu kemarin? Ya, Samuel kemarin dipanggil Tuhan. Nah, teman-teman, adik-adik semuanya, kita sekarang adalah ceritanya tentang orang Israel menghendaki seorang raja yang diambil dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Teman-teman sudah bisa membuka Alkitabnya? Kita akan membacanya bersama-sama ya. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Mari kita baca. 3, 2, 1. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Ketika anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya, mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya, katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu, anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membaca ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan berkata,
Dan mereka berkata, tidak harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Nah, teman-teman, ketika kita di dunia ini, kita sering sekali mempunyai masalah, mempunyai kesusahan, kesedihan, bahkan ketakutan. Kira-kira jika teman-teman susah, teman-teman sedih, teman-teman bagaimana tuh? Minta tolong ke mama, ke papa, atau ke teman begitu? Nah, teman-teman, jika teman-teman mempunyai kesusahan, kesedihan, bahkan takut, ataupun teman-teman mempunyai permasalahan yang lainnya, teman-teman bisa berdoa kepada Tuhan, sehingga teman-teman mendapatkan jawabannya dari Tuhan. Seperti Samuel tadi, ketika bangsa Israel meminta raja, Samuel tidak langsung, oke, kita akan mencari raja di antara kita semua. Tapi Samuel berdoa dulu kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus memberikan jawaban itu, apakah benar bangsa Israel benar-benar membutuhkan raja ataupun tidak. Makanya di firman tadi dikatakan bahwa bangsa Israel tetap diberikan pilihan oleh Samuel. Jadi Samuel berkata kepada bangsa Israel bahwa ketika kamu punya raja yang seperti manusia gitu, kamu akan mendapatkan aturan-aturan yang banyak. Jadi hasil bumi atau hasil panen 1/10-nya akan diminta oleh raja. Kita harus memberikan upeti kepada raja. Padahal selama ini mereka sudah punya raja, yaitu Tuhan sendiri, tapi tanpa meminta upeti ataupun meminta hasil dari itu. Nah, raja itu adalah Tuhan. Nah, teman-teman, raja atas diri kita adalah Tuhan. Jadi, ketika teman-teman mempunyai masalah, teman-teman sedih, ataupun teman-teman sedang ketakutan, teman-teman berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kelegaan dan jawaban bagi kita semua. Nantinya, bangsa Israel akan mendapatkan raja yang langsung ditunjuk oleh Tuhan. Nah, siapakah rajanya? Kita akan tunggu ceritanya di minggu depan. Nah, cukup di sini cerita firman Tuhan dari Kak Citra. Mari kita menutup ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh Tuhan bersama-sama belajar Tuhan tentang kami tidak hanya meminta dan meminta saja, tetapi kami boleh mendengarkan cerita atau mendengarkan perkataan dari Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk peka terhadap apa yang boleh kami dengarkan, sehingga kami boleh melakukan sesuai firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap aktivitas dan kegiatan kami. Kalau masih banyak sekali virus yang sedang muncul Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami semua sehingga kami boleh terbebas dari virus ini. Dan kami juga berdoa Tuhan sehingga bangsa Indonesia ini segera benar-benar lepas dari virus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.